Oke, sebelum gue bahas laptop ini dan sebelum harga lamanya berubah, gue rasa gue akan rekomendasiin kakaknya dulu. Soalnya masih ada nih yang jualan Pongo 735 di harga yang murah. Toko resmi lagi, pakai Intel Core i7 Gen 13 RTX 3050 di harga yang lebih murah. Namun kalau sampai videonya ini diedit dan Axio udah update harga ke seluruh store, maka siap-siap lah. Dampak harga mahal dan AI supremasi itu ya ngebuat Pongo 735 jadi di harga 16 juta. Di laptop ini yang tadinya gua tahan buat direkomendasiin karena SRP itu di 14.999, ya itu pun juga dia adjust harganya jadi 15,6 jutaan. Ya pada akhirnya lu yang keluar-keluar nggak jelas, masalah global pun tetap ada dan akan lebih mengerikan buat beberapa waktu ke depan. Tapi buat teman-teman yang udah siap dengan kondisi ini, gue yakin akan bertanya, apakah worth it dari value yang akan gue dapatkan di laptop ini, khususnya untuk Axio Pongo 535, laptop mid-range baru Axio yang di harga 15 jutaan. Keduanya ini ya 15,6 inci ya, Full HD, 144 Hz ya, DDR4, up to 64 GB RAM-nya juga, dan 2 slot NVMe pula. Baterainya 54 Wh run dan bobotnya ya 2 kiloan. Beda tipis di jeroannya, tapi harganya lagi acak-acakan. Dan disinilah sebenarnya masalahnya si 535 dimulai. Tapi sebelum gua ajak lu yang masuk ke dapur pacu sama angka-angka performance-nya, kita bahas dulu desainnya. Cuma sih ya jujur aja nggak ada perubahan yang signifikan. Tampilan luarnya masih sama kayak seri Pongo lainnya, ornamen gaming yang masih minimalis dan nggak norak juga. Cuma pas gua pegang yang soal build quality-nya itu feel plastiknya emang masih kerasa. Apalagi di bagian back cover-nya. Konektivitas dari dulu Pongo memang jagonya di sini ya. Mereka ngerti banget sama gamer yang demen nyolokin macam-macam peripheral. Di belakang pun ada DC-in, mini DisplayPort 1.4, HDMI 1.4b, sama satu USB 3.2 Gen 2 yang Type-C punya. Sisi kirinya ada USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A juga, plus mic jack dan audio jack. Sisi kanannya ada RJ45 untuk LAN dan satu lagi USB 3.2 Gen 2 Type-C dan juga micro SD card reader. Jadi secara port, laptop ini sama sekali nggak ada yang disunat. Semua kebutuhan kabelnya udah ke cover. Wirelessnya pun pakai Wi-Fi 6 sama Bluetoothnya Bluetooth 5.2 yang emang bukan yang paling baru kayak Wi-Fi 6E ataupun 7, tapi buat standar sekarang sih udah cukup banget. Panel layarnya 15,6 inci Full HD IPS 144 Hz juga, yang mana nih kombinasi IPS plus 144 Hz ini enak ya. Terus viewing angle-nya juga oke, warnanya pun nggak pucat dari samping. Jadi buat konsumsi gaming, nonton Netflix, kerja office ya browsing itu udah oke, nggak ada masalah, warnanya tetap enak dilihat. Tapi buat produksi warna presisi ya, misal lo editor foto yang butuh warna akurat ataupun coloris video buat klien, perlu dikonfirmasi dulu akurasi warnanya setinggi apa, karena sayangnya alat tester gua udah nggak ada. Untuk keyboardnya pun dia punya layout full size dengan numpad, jadi enak nih buat mainan angka. Lalu ada backlight RGB, tapi masih satu zona aja, dan typing feel-nya sih ya standaran doang. Kalau touchpad-nya juga udah cukup luas lah buat digunain, tapi ya kalau laptop gaming sih kayaknya kurang gitu kalau pakai touchpad buat dipakainya. Buat performance-nya sih ya gua masih bisa ngeklaim ya dengan spek yang sekarang ini itu masih reliable. Selama gua pakai ini device, jujur aja gua nggak banyak nemuin masalah, editingnya lancar, renderingnya masih aman, main game berat juga masih jalan, buat kerja casual apalagi. Dan yang bikin gua agak kaget ada di skenario editing sama 3D rendering. Gua jalanin Cinebench R23 10 kali berturut-turut, hasilnya rata-rata di 11 ribuan ya. Yang tertinggi itu bisa sampai 11.700 dan terendahnya di 11.300, itu yang mana dropnya itu cuma minus 2,7% aja. Itu artinya throttling-nya itu udah minim banget dari laptop ini, nggak ngos-ngosan pas dibejek lama. GPU sama CPU-nya pun bisa kerja di daya paling maksimalnya tanpa langsung ngedrop, dan angka sintetik lainnya pun juga solid buat di kelas ya. Kayak PC Mark 10 dapat 5.900-an, 3D Mark 10 sampai di 5.500-an, flash strike-nya di 12 ribuan. SSD-nya pun juga kencang ya, dimana Crystal Disk Mark ini baca di rate-nya 6.200-an juga, ini udah kenceng banget. Jadi kalau ada yang mikir laptop lokal pasti lemot, data di tangan gue sih ya bilang nggak kayak gitu. Kalau di skema testing game buat casual nih laptop udah enak banget, kayak di CS2 dapat di 195 fps settingan low-nya dan 166 di settingan mid-nya, bahkan di 141 untuk high-nya. Kalau Valorant ya lebih gila lagi, bisa mepet average low-nya itu di 292 dan Dota 2 dapat di 108 fps settingan highest-nya. Semua ketiga game itu nge-boost, ketemu banget sama panelnya yang mana di 144 Hz ya. Buat game berat juga masih jalan, kayak Black Myth Wukong dapat settingan
low-nya itu di 86 fps dan high-nya itu di 31 fps. Cyberpunk pun juga lancar di low sampai mediumnya. Bahkan game AAA yang kayak Trail Obscure, Expedition 33 masih enak lu bisa mainin di 50 fps dengan catatan ya preset grafiknya setting low aja. Kelihatan kecil emang FPS-nya di game berat dan gue sangat mewajarkan kok. Di RTX 3050 ini pun juga masih belum punya teknologi frame generation buat DLSS-nya ya, terus juga VRAM-nya pun cuma 4 GB doang, dan di game modern sekarang pun ya harus speed banget. Begitu tekstur gede masuk 4 GB itu ya udah cepat penuh, dan itu yang ngebatasin lu harus main settingannya di low sama medium aja. Nah sekarang bagian yang harus lu catat kalau lu mau beli yaitu garansi dan after sales-nya ya, karena ini senjata Axio sekarang nih. Di atas kertas ya paket after sales-nya itu ya udah cukup menggoda lah. Press release-nya aja udah nyebutin ada 184 jaringan ya. Udah enak banget kalau lo kemana-mana gampang. Bahkan halaman resminya Axio udah nulis lebih dari 190. Ya buat brand lokal jaringan servis kayak gini memang ya bikin senang aja dan juga tenang juga. Yang itu yang susah ditandingin lah sama brand global yang di kelas harganya sama. Dan laptop ini pun dapat basic warranty 3 tahun dan juga ADP-nya 3 tahun juga. Yang mana ini baru kayak HyFlex kemarin, Axio Hy pun juga sama upgrade ADP-nya jadi 3 tahun. Jadi ketika laptopnya rusak karena kecelakaan, lu akan dapat jaminan ekstra lah. Lu bisa cek aja infonya dan ini udah jadi penting lah, apalagi di era laptop yang udah makin mahal. Jadi gimana kesimpulannya? Ya balik ke pertanyaan di awal tadi, apakah ini worth it? Poco 535 itu ya buat gua contoh laptop yang value-nya aman pas dipakai tapi ketutup sama positioning-nya aja sih. Plus timing di harga yang lagi kurang bersahabat juga memang. Performance-nya reliable, coolingnya oke punya, portnya ya paling lengkap di kelasnya ya. Dan after sales-nya pun ya lokalnya ya udah aman lah buat dilawan. Tapi dia datang nih di harga 15,6 juta buat CPU i5 sama VRAM GPU-nya di 4 GB. Di saat kakaknya sendiri 735 yang bawa i7 dan VRAM-nya 6 GB masih bisa lu sambar di harga lebih murah di retailnya. Jadi ya sarannya aja nih, kalau lu baca ini pas 735 masih di harga 13-14 jutaan di toko retail lainnya, ya mending sambar itu aja lah, lebih worth sebenarnya. Tapi kalau harganya udah ke-update semua dan dua-duanya udah di harga 15-16 jutaan, baru deh lu pikir-pikir 535 ini ya bakal lebih masuk akal. Khususnya buat lu yang butuh laptop kerja plus gaming casual yang reliable, ya pengen tenang soal servis dan butuh port lengkap tanpa dongle. Tapi kalau lu ngitungin value-nya banget ya ngincer FPS maksimal, jujur nambah dikit ya sebenarnya, walaupun udah 16 juta mendingan 735. Dan lu tau lah ya target user laptop ini siapa ya. Kayak gua nggak perlu jelasin lagi dah. Ini laptop baru udah tinggal pakai aja sebenarnya, nggak usah dikomenin lagi ya. Harusnya yang beli Axio ya paham lah. Paham kalau pada akhirnya lu butuh laptop juga, nggak cuma keluar-keluar di komen tapi ya modal di HP doang gitu. Ya jadi mungkin itu aja lah pembahasan gua dari Axio Poco 535 ya. Harganya masih membingungkan apakah lebih murah atau lebih mahal. Yang pasti kalau lu cek resminya bakalan lebih mahal. Tapi gue bakal pilih lu harga terbaiknya. Lu cek aja di YouTube Shopping kita ataupun di deskripsi. Siapa tahu lu bisa dapat harga yang lebih murah daripada standarnya dan juga tetap resmi. Oke, mungkin itu aja. Seperti biasa jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.